Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sutrisno. Kita masih di Sutrisno Soekarno Channel. Nah, kali ini kita akan sharing-sharing terkait dengan dunia ilmu komputer. Jadi, saya akan sharing ke teman-teman terkait dengan sejarah CPU atau prosesor dari tabung vakum hingga saat ini yang sudah eranya artificial intelligence atau kecerdasan buatan atau AI. Nah, apa sih yang disebut dengan eh, CPU atau Central Processing Unit? Jadi CPU atau Central Processing Unit adalah sering disebut dengan prosesor. Kemudian CPU adalah otak dari sebuah komputer. Semua perintah, perhitungan, logika dasar komputer dijalankan oleh CPU. Perkembangan CPU tidak hanya mengubah dunia teknologi, tapi juga merevolusi hampir semua aspek kehidupan manusia, mulai dari pendidikan, bisnis, hiburan, hingga penelitian ilmiah. Nah, saat awal-awal CPU itu pertamanya itu menggunakan tabung vakum atau vacuum tube itu di tahun 1940-an sampai 1950-an. Jadi komputer pertama itu namanya ENIAC. Tahun 1946 menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama untuk melakukan perhitungan. CPU pada masa ini tidak berbentuk chip kecil, melainkan rangkaian besar berisi tabung vakum yang memakan satu ruangan penuh. Kelemahannya ya pasti karena gede banget gitu ya, jadi boros listrik, cepat panas, ukirannya besar. Namun inilah eh, lahirnya mulai konsep komputasi. Nah, ini bentuknya seperti ini gede banget. Itu hampir satu ruangan lah itu untuk satu komputer gitu. Di dalamnya tabung vakum yang seperti ini. Nah, kemudian setelah tabung vakum itu, eh, transistor eh, menggantikan tabung vakumnya. Jadi teman-teman yang biasa main elektronik biasanya kenal transistor. Eh, jadi di transistor itu bentuknya seperti ini, ada tiga kaki gitu ya. Nah, pada tahun 1947, John Barden, Walter Brattain, dan William Shockley menemukan transistor di Bell Labs. Transistor kemudian menggantikan tabung vakum karena lebih kecil, lebih hemat energi, lebih andal. Komputer generasi kedua lahir merupakan CPU menjadi membuat CPU menjadi lebih kecil dibandingkan dengan generasi pertama. Jadi contoh komputer yang menggunakan transistor adalah IBM 1401. Nah, ini adalah komputer yang menggunakan transistor, dia namanya IBM 1401, generasi kedua. Kemudian setelah itu ada namanya IC. Jadi transistor itu di press sedemikian rupa eh, menjadi integrated circuit. Nah, jadi transistor-transistornya disatukan gitu ya. Pada tahun 1971, Intel meluncurkan Intel 4004 yang dianggap sebagai mikroprosesor pertama di dunia. Kapasitasnya 2300 transistor. Jadi di dalam ini ada 2300 transistor yang di press gitu. Kecepatannya kalau dulu sudah cepat banget sebenarnya, tapi kalau sekarang ya nggak cepat juga karena sudah gigahertz ya sekarang. Kalau dulu kecepatan awalnya itu masih 740 kilohertz. Digunakan pertama kali pada kalkulator Busicom. Setelah itu lahir seri Intel 8008, 8080, 8086 yang menjadi cikal bakal arsitektur x86 yang masih digunakan hingga saat ini. Jadi ini adalah bentuk komputer generasi ketiga dengan menggunakan IC. Bentuknya sudah seperti ini, sudah seperti komputer-komputer yang lebih modern gitu ya. Nah, kemudian di era 1980-an ada Intel 8086, Intel 80286 tahun 1982 sudah memperkenalkan kemampuan multitasking. Jadi multitasking itu apa? Melakukan beberapa tugas sekaligus. Kemudian eh,
persaingan ketat muncul. Ada Intel, kemudian ada AMD, ada Motorola. Nah, era ini menandai lahirnya komputer pribadi yang semakin mudah diakses masyarakat. Nah, kemudian lahir yang bersejarah banget ini, Pentium. Saya juga masih pakai itu. Pentium 3 waktu itu kalau nggak salah. Tahun 93, Intel memperkenalkan Pentium yang menjadi sangat populer di seluruh dunia. Jadi yang kecepatan clocknya dari megahertz ke gigahertz. Dan juga ada hyper trading. Nah, nanti hyper trading itu apa? Nanti kita jelaskan lebih lanjut di pertemuan selanjutnya aja. Kemudian tahun 2005 muncul prosesor dual core. Nah, itu ada dual core dulu. Setelah Pentium ada dual core, ada core 2 duo gitu ya. Disusul quad core hingga prosesor dengan puluhan inti. Fokus tidak hanya pada kecepatan tapi juga pada efisiensi daya dan kemampuan multitasking. Nah, untuk saat ini sudah muncul juga prosesor mobile dan hemat daya. Perkembangan laptop, smartphone, dan tablet maksudnya memunculkan kemampuan CPU yang lebih hemat energi. Jadi di CPU juga ada nanti kode-kodenya yang hemat energi ya seperti yang pertemuan kemarin ya sudah saya jelaskan itu sih ada kodenya. Kemudian prosesor tidak lagi hanya mengejar kecepatan, tetapi juga daya tahan baterai, grafis, terintegrasi, dan juga konektivitas. Untuk saat ini ada prosesor modern pakai AMD Ryzen, kemudian Core i9, dan lain-lain, yang sudah mendukung AI dan juga machine learning. Masa depan CPU nanti ada quantum computing, neuromorphic computing, kemudian prosesor hybrid. Fokus utamanya biasanya ke kecepatan, efisiensi daya, keamanan, sama integrasi AI. Ini adalah arsitektur komputer berbasis tabung hampa udara. Nah, ini seperti ini bentuknya. Kemudian tabung hampa udara sama seperti prosesor saat ini juga. Strukturnya adalah control unit, arithmetic and logic unit, ada memori utama, kemudian ada input sama output. Kontrol unit apa? Ya, jadi ini yang pembahasannya masih di CPU ya, di dalam CPU. Kontrol unit atau unit kontrol menggunakan rangkaian tabung untuk mengarahkan aliran data dan instruksi. Bertugas mengambil instruksi dari memori, menerjemahkannya, lalu mengirimkan sinyal ke bagian lain agar dijalankan. Kemudian ada unit arithmetic and logika atau ALU atau arithmetic and logic unit. Jadi ada namanya gerbang logika. Nanti kita pelajari juga and or not dan rangkaian aritmatika, penjumlahan sama pengurangan. Kemudian instruksi matematis dilakukan dengan menyalakan dan mematikan aliran elektron sesuai dengan logika biner. Memori utama, jadi memorinya sangat terbatas. Beberapa sistem menggunakan tabung khusus seperti William Tube, kemudian kapasitasnya kecil. Kalau untuk yang zaman dulu ya, yang masih pakai tabung hamba udara. Input-output, input dilakukan melalui switch manual atau pangkat. Kemudian output berupa lampu indikator, printer awal, atau hasil cetak di kertas. Kemudian di tabung hampa udara itu juga ada sistem interkoneksi, tapi dihubungkan dengan menggunakan kabel yang akhirnya jadi besar banget dan memakan satu ruangan penuh gitu ya. Jadi kelemahannya ini boros, cepat panas, tidak reliable, kemudian ukurannya besar banget, lambat dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh komputer berbasis tabung hampa udara, ada ENIAC, kemudian ada EDIFAC, ada UNIVAC. Nah, ini ada ENIAC digunakan pertama kali tahun 1946. ENIAC mengimplementasikan aljabar Boolean. Ini adalah ya, Josh Boole sebagai sang penemu aljabar. Aljabar Boolean itu apa? Boolean itu kan false and true ya, atau nol dan satu. Kalau nol itu false,
true itu satu. Sistem ini sering disebut juga dengan sistem biner, di mana konsep sistem bilangan lazim digunakan dalam proses komputasi. ENIAC memanfaatkan pergerakan elektron. Jadi, kalau misalnya pakai switch, itu akan sangat rame gitu ya. Jadi, dengan elektron ini menjadi lebih senyap untuk pengerjaannya gitu. Ini biasanya juga masih dibuat di sampai saat ini masih ada sih mesin-mesin begini itu, tapi biasanya untuk mesin-mesin yang di pabrik-pabrik itu biasanya masih ada yang menggunakan perangkat-perangkat yang sebesar ini gitu ya. ENIAC menggunakan ribuan tabung hampa udara. Nah, teman-teman silakan materi ini di-share ke blog masing-masing ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.